Halo, apa kabar semuanya? Semoga sama-sama dalam keadaan baik. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah horor ojek gaib di pangkalan maut. Tidak perlu berlama-lama lagi, simak cerita berikut ini. Malam itu, Riko baru saja pulang lembur dari kafe tempatnya bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan jalanan kota kecil itu mulai lengang. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Riko berdiri di pinggir jalan, menunggu ojek online yang dipesannya. Namun, aplikasi terus menunjukkan bahwa tidak ada driver yang tersedia. Saat ia hampir menyerah untuk berjalan kaki, tiba-tiba sebuah motor bebek tua berhenti di depannya. Pengendaranya mengenakan jaket hitam lusuh dan helm dengan kaca gelap. Tanpa membuka kaca helm, pengendara itu bertanya dengan suara serak, "Mau kemana, Mas? Saya bisa antar." Riko ragu sejenak, sebab ia merasa tidak memesan ojek pangkalan. Tapi karena situasi tak memungkinkan, ia akhirnya mengangguk dan menyebutkan alamat rumahnya. Tanpa banyak bicara, pengendara itu memberi isyarat agar Riko naik. Saat motor melaju, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuh Riko. Jalan yang mereka lewati terasa asing, padahal ia sudah sering melewati daerah itu. Lampu-lampu jalan terlihat redup, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap. Semakin lama, rasa tak nyaman menyergapnya. Riko mencoba mengajak bicara si pengendara dengan bertanya jalur yang mereka lalui itu, karena jalan tersebut sangatlah asing, tidak seperti jalur yang ia biasa lewati. Namun, pengendara itu diam, tak ada jawaban. Napas Riko mulai memburu, ia melirik spion motor dan langsung merinding, sebab refleksinya tidak terlihat di kaca spion. Yang ada hanya bayangan hitam kosong di belakang pengendara itu. Dengan kondisi panik, Riko berteriak minta pengendara itu menghentikan motornya karena mau segera turun dari motor aneh itu. Namun, motor justru melaju semakin kencang. Makin jauh laju motor itu, Riko bisa merasakan sesuatu yang janggal, seperti bau anyir perlahan tercium, bercampur dengan aroma tanah basah, seolah mereka melewati area pemakaman. Jantungnya berdetak kencang saat tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram tubuhnya. Riko merogoh sakunya dengan tangan gemetar, mencari benda apa saja yang bisa membantunya. Ia menemukan sebuah koin logam, dan tanpa berpikir panjang, ia melemparkannya ke tanah. Seketika itu juga, motor berhenti dengan hentakan kasar. Riko terlempar ke tanah, tubuhnya gemetar. Saat ia menoleh, si pengendara sudah tidak ada. Motor itu pun lenyap tanpa jejak. Dengan napas tersengal, Riko bergegas berlari pulang dengan tenaga yang tersisa. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada neneknya. Wajah neneknya langsung pucat dan merasa lega karena Riko beruntung bisa selamat. Lalu sang nenek bercerita, jika di perempatan tempat Riko naik, itu adalah lokasi kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Banyak pengendara ojek meninggal di sana. Dahulu, ada seorang pria bernama Joko, seorang tukang ojek yang bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Suatu malam, ia menerima penumpang terakhirnya di perempatan maut tersebut. Namun, penumpang itu bukan manusia biasa. Saat Joko mengantar penumpangnya, motor yang dikendarainya tiba-tiba mengalami kecelakaan fatal. Mayatnya ditemukan keesokan paginya dengan kondisi mengenaskan, sementara motornya hancur lebur. Namun, ada cerita lain yang lebih menyeramkan. Sebelum kematiannya, Joko dikenal sebagai pria yang kerap melakukan ritual pesugihan untuk melipat gandakan penghasilannya. Setiap kali menerima uang dari penumpang, ia selalu memasukkannya ke dalam kantong khusus yang disimpan di bawah jok motornya. Konon,
Kantong itu berisi koin jimat yang membuatnya selalu mendapatkan pelanggan, tak peduli waktu dan kondisi. Namun, pesugihan itu juga membawa kutukan, karena salah satu syaratnya, Joko harus terus bekerja dan tak boleh menolak penumpang, bahkan jika itu adalah makhluk dari dunia lain. Malam itu, penumpangnya bukan manusia biasa. Sosok itu meminta diantar ke tujuan yang tak mungkin dijangkau oleh manusia hidup. Ketika Joko menolak, ia justru mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya tewas seketika. Namun, arwahnya tak bisa beristirahat dengan tenang. Ia terus mencari penumpang baru untuk mengulang perjalanan terakhirnya yang belum selesai. Namun, cerita tak berhenti di situ. Riko yang awalnya mengira ia sudah selamat, mulai mengalami kejadian aneh di hari-hari berikutnya. Malam pertama setelah kejadian itu, ia terbangun oleh suara motor tua yang meraung-raung di luar rumahnya. Ia mengintip dari jendela, tetapi jalanan sepi. Begitu ia menutup jendela, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seolah motor itu ada di depan kamarnya. Hari-hari berlalu dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Riko mulai melihat sosok pria dengan jaket lusuh di cermin kamarnya. Meski saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bermimpi berada di atas motor yang sama, dibonceng oleh pengendara misterius itu. Dalam mimpi itu, mereka melewati jalanan gelap yang penuh kabut, dan suara bisikan lirih meminta koinnya untuk dikembalikan terdengar di telinganya. Yang semakin lama, bisikan itu semakin jelas, hingga membuat Riko terbangun ketakutan dengan tubuh basah oleh keringat. Ia merogoh sakunya dan menemukan koin yang dulu ia lemparkan. Jantungnya berdetak kencang. Sejuta pertanyaan muncul dalam benaknya. Sebab hal itu membuatnya kebingungan. Apa yang harus ia lakukan dengan koin itu? Apakah arwah Joko menginginkannya kembali? Akhirnya, ia lalu berkonsultasi dengan seorang dukun yang tinggal di pinggir kota. Setelah Riko menjelaskan apa yang dialaminya dan menunjukkan koin tersebut, sang dukun menatap benda itu dengan tatapan ngeri. Lalu ia menjelaskan, jika Riko sudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, sebab itu adalah koin penukar. Jika tidak dikembalikan, arwahnya akan terus mengikutinya. Dengan bimbingan dukun itu, Riko pergi ke perempatan maut di tengah malam dan meletakkan koin itu di tepi jalan. Dukun itu kemudian menaburkan garam dan membakar kemenyan sambil membaca mantra pemanggil arwah. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan suara motor meraung terdengar di kejauhan. Sesosok bayangan muncul di tengah kabut. Jaket lusuhnya berkibar di terpa angin. Kemudian sang dukun meminta agar Joko tidak lagi mengganggu dan segera pergi ke tempat peristirahatannya dengan damai, sebab perjalanan dan segala urusan di dunia sudah berakhir. Sosok itu menatap Riko dengan tatapan kosong. Perlahan, ia mengangkat tangan dan mengambil koin yang diletakkan Riko di tanah. Seketika, angin berhenti dan suara motor lenyap. Sosok itu menghilang dalam kabut, meninggalkan keheningan mencekam. Setelah malam itu, kejadian aneh mulai mereda. Tidak ada lagi suara motor tua atau bayangan misterius. Namun, setiap kali Riko melewati perempatan itu, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Seolah seseorang masih menunggu di sana, mencari penumpang berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Riko mendengar kabar bahwa seorang pengemudi ojek online mengalami kejadian serupa. Ia ditemukan dalam keadaan linglung di dekat perempatan maut, berulang kali bergumam tentang motor tua dan seorang pria yang menghilang begitu saja. Riko hanya bisa menatap perempatan itu dari kejauhan, menyadari bahwa legenda ojek gaib itu belum benar-benar berakhir. Namun, suatu malam, Riko menerima notifikasi aneh di aplikasi ojek online-nya. Sebuah permintaan tumpangan dari nama yang tidak dikenal.
dengan lokasi penjemputan di perempatan maut.